Selamat malam teman-teman. Senang banget ketemu di sini. Jadi saya mau cerita soal Sabang Merauke dan saya mau cerita soal milenial Islami. Jadi ini adalah payung besar gitu ya kalau kita ngomongin apa sih yang sedang berusaha saya lakukan. Satu, saya ingin ngajak kita semua anak-anak Indonesia untuk merawat toleransi. Karena kita percaya toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan, tapi toleransi harus dialami dan dirasakan. Dan yang kedua, saya ngajak teman-teman semua dan anak-anak Indonesia untuk meyakini, menghargai. Karena yang paling sering dituduhkan ke orang-orang pendidik toleransi seperti saya adalah kafir, liberal gitu. Nah, jadi kita mau ngajarin bahwa menghargai itu juga bisa loh sambil meyakini. Bahwa kalau sudah meyakini itu justru biasanya kita jadi lebih menghargai gitu. Jadi itu bukan dua hal yang berbeda. Nah, saya mau cerita dulu soal Sabang Merauke. Ada yang udah pernah dengar Sabang Merauke? Ada beberapa ya. Oke. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi guru SD. Jadi saya ngajar di Maluku Utara. Jadi teman-teman masih ingat kerusuhan tahun 98? Ya, kerusuhan tahun 98, 99. Jadi kerusuhan tahun 98, 99 adalah kerusuhan yang luar biasa besar. Dimulai dari Jakarta dan merembet ke daerah-daerah lain. Di Maluku aja itu ribuan orang meninggal. Di Maluku aja. Nggak terhitung di Indonesia berapa. Nah, saya itu ngajar di Maluku Utara kira-kira 11 tahun setelah kerusuhannya beres. Lama banget ya, 11 tahun setelah kerusuhannya beres. Waktu saya datang, saya kaget banget karena ternyata di sana itu masih banyak desa-desa yang disekat. Jadi ini desanya orang Islam ditaruh di sebelah sini, yang Kristen-Kristen dipindahin, ini desanya orang Kristen sebelah sini. Semuanya dipindahin. Nah, dan ternyata ketika saya nyampe sana, itu masih banyak banget gereja-gereja yang hangus bekas dibakar. Jadi orang-orang Kristen di sana nggak berani membangun lagi, ya udahlah biarin aja kita kebaktian, kita berdoa di reruntuhan gereja-gereja ini gitu. Nah, terus suatu sore ada kejadian yang bikin saya sangat kaget dan itu adalah permulaan saya sadar bahwa Indonesia ini lagi gawat intoleransi. Jadi murid-murid saya kelas 2, kelas 3 SD itu lari ke rumah, kan saya tinggalnya di rumah penduduk gitu. Lari ke rumah nyamperin, Ibu Ayu, Ibu Ayu, Ibu Ayu, Ibu Ayu, kecil-kecil gitu kan. Nyamperin, Ibu Ayu kita harus hati-hati Ibu. Kenapa nak, kenapa? Kita harus hati-hati, kerusuhan sudah dekat. Ini cerita dari mana? Ini kayaknya belum belajar critical thinking gitu. Jadi dia belum belajar ngecek how do you know that you know is true gitu. Tahu dari mana ada kerusuhan? Itu Bu, Bapak itu bilang ada kerusuhan. Katanya kerusuhannya di mana? Di Ambon Bu. Saya tuh di Maluku Utara, Ambon tuh di provinsi lain. Jadi kalau dari desa saya ke Ambon, itu kalau naik kapal tuh kira-kira 2 hari. Jadi jauh banget. Nah, terus saya bilang kan, nak Ambon tuh jauh banget dari sini. Kalau naik kapal 2 hari, terus anak-anak, tapi kayaknya dia bisa mikir nih. Terus mereka bilang gini, oh Ibu kalau naik kapal jauh, nanti kerusuhannya datangnya naik pesawat Bu, jadi cepet. Oh benar juga ya. Tapi kan artinya anak-anak ini bahkan tidak tahu apa artinya kerusuhan. Nah terus saya kan waktu itu ngajarnya kebetulan di desa yang 100% Islam. Jadi yang semuanya Islam yang di sebelah sini. Mereka bilang, Ibu Ayu, kita tuh harus hati-hati deh orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Kita harus hati-hati sama orang Kristen karena orang Kristen bisa bakar-bakar rumah kita. Dan waktu itu saya berpikir ini serem banget. Karena anak-anak ini bahkan anak-anak ini banyak yang lahir setelah kerusuhan terjadi. Artinya mereka lahir setelah desanya disekat. Jadi artinya mereka nggak pernah ketemu orang Kristen sama sekali, tapi mereka bisa punya begitu banyak kebencian, ketakutan sama orang Kristen. Dan kita bisa nebak apa yang terjadi di desa sebelah. Anak-anak desa sebelah kira-kira gimana? Sama persis. Dan waktu itu saya berpikir gila, ini anak-anak yang bahkan tidak pernah ketemu orang Kristen bisa punya begitu banyak kebencian, ketakutan. Bayangin kalau misalnya mereka gede kemudian ada percikan sedikit aja. Perang lagi pasti. Pasti perang lagi. Makanya waktu itu saya berpikir saya harus melakukan sesuatu nih, apa yang bisa dilakukan. Akhirnya saya balik ke Jakarta, ngobrol sama teman-teman, kemudian kita bersepakat gimana kalau kita bikin sebuah pertukaran pelajar yang membuat anak-anak Indonesia bisa saling ketemu satu sama lain. Karena kalau nggak pernah ketemu, pasti akan selalu ada stereotip begini. Pasti punya ketakutan-ketakutan yang luar biasa.
Akhirnya kita bikinlah Sabang Merauke. Jadi Sabang Merauke itu singkatan, 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Jadi kita ngajak, yang bikin namanya bukan saya, tenang aja. Saya nggak sekreatif itu. Nah, jadi kita bikin program pertukaran anak-anak SMP, kita seleksi dari seluruh daerah di Indonesia, kemudian kita taruh di keluarga yang beda agama, beda etnis. Tujuannya apa? Supaya belajar, supaya tahu bahwa apa yang sebelumnya mereka kira itu tidak benar. Dan ini ceritanya macam-macam banget. Mulai dari anak Kristen yang kita taruh di keluarga Islam, kemudian setelah selesai bilang, Kak ternyata orang Islam itu bukan teroris ya Kak. Atau misalnya anak Bali gitu, yang kita taruh di keluarga Jawa, oh ternyata yang baik itu bukan cuma orang Bali ya Kak ya. Dan begitu banyak hal-hal lain gitu. Dan ada satu video yang menceritakan ceritanya, ini kisah nyata, Anthony, anak dari pesantren di Aceh, sengaja kita taruh di keluarga Cina Kristen. Cina Katolik, sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Pak Guru ada menawarkan sama saya, kamu mau ikut Sabang Merauke? Dan saya nanya sama Pak Guru itu, Sabang Merauke itu apa Pak? Saya bilang. Dan dia berkata sama saya, Sabang Merauke itu adalah 1000 anak yang merantau dan kembali lagi. Saya mengetahui bagaimana tata cara mereka melaksanakan ibadah. Saya merasa senang karena saya belum pernah mendapatkan teman yang berbeda agama, karena saya selalu mendapatkan teman yang selalu sama agama kami. Saya ini keluarga yang kemana-mana bersama-sama, kemana aja lah kita pergi itu bareng-bareng gitu. Ketika kita harus pergi ke gereja gitu, kan kita mau nawarin, ayo mau ikut pergi ke gereja kah gitu ya. Takut sebetulnya gitu, karena kan mungkin untuk beberapa orang muslim nggak boleh nih masuk ke gereja mengikuti ibadah walaupun hanya duduk gitu. Benar kata Kak Ray gitu kan, managing directornya Sabang Merauke, tolong udah kalau misalnya ikut acara ini itu buka mata, buka hati, buka pikiran bahwa orang yang berbeda agama dengan kita itu baik loh sebenarnya. Jadi kita bukan melihat bahwa oh kamu orang Muslim, kamu orang Katolik, kamu orang Kristen, kamu orang Buddha. Kita tuh benar-benar satu Indonesia gitu, semua kita anggap sama. Setiap orang tamu yang datang dan menginap di rumah kami pasti punya tantangannya masing-masing. Karena kan manusia itu berbeda-beda. Salah satu aspeknya memang aspek agama. Tapi yang lebih penting itu adalah memang kan manusia itu unik. Dengan pengalamannya yang berbeda. Contohnya dengan Anthony sekarang lah. Anthony kan datang dari Aceh Singkil. Ya kan, dengan segala macam perbedaannya, perbedaan makanan dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan tersendiri buat kami ya. Satu hal itu adalah keberanian untuk mengubah apa yang dia bisa ubah. Nah itu Sabang Merauke, jadi kita udah berjalan 6 tahun dan tahun kemarin kita mulai kerja bareng sama Zenius, jadi ngajarin anak-anak yang ikut pertukaran critical thinking. Jadi selain ketemu sama orang yang berbeda juga diajarin kenapa sih apa yang selama ini mereka pikirkan itu belum tentu benar gitu, jadi diajarin mikir juga. Nah kemudian yang kedua saya mau cerita soal milenial Islami. Jadi beda sama Sabang Merauke, jadi milenial Islami adalah nggak beda-beda jauh sebenarnya soal toleransi juga, tapi dengan menggunakan perspektif Islam gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngajarin Islam, kesejukan dalam Islam buat anak-anak muda supaya mereka tuh berislamnya jadi sejuk gitu. Jadi harapannya adalah kalau orang Islamnya taat tuh harusnya dia tuh bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.
bukan justru sebaliknya. Nah, salah satu yang kita bikin kemarin adalah kita bikin pesantren kilat milenial Islami. Jadi kita ngajakin anak-anak SMP dan SMA buat ikut pesantren kilat. Mirip sama pesantren kilat pada umumnya, ada pelajaran ngajinya, ada pelajaran segala macam tentang Al-Quran dan sejarah-sejarah gitu. Tapi juga ada kunjungan ke berbagai rumah ibadah supaya mereka belajar. Dan ada acara ketemu dan makan bareng sama teman-teman yang beda agama. Nah, salah satu hal yang saya cek waktu itu terhadap anak-anak ini, sebenarnya mereka tuh punya prasangka apa sih sama orang-orang yang beda agama. Jadi pertanyaannya adalah, ini anak-anak muslim nih, anak-anak SMP, SMA, kita tanya, kalian punya prasangka apa dengan orang-orang yang agamanya bukan Islam? Disuruh nulis. Saya ada catatannya, saya bacain beberapa, tolong jangan baper ya. Protestan, fanatik, tidak menghargai agama lain, gaya hidup liberal, sombong, sok soleh, aneh, menganggap Islam itu teroris, dan seterusnya. Katolik, menganggap Islam agama yang buruk, takut mereka berkembang dari acara TV mereka, angkuh, mereka bodoh, Tuhan yang gak jelas. Hindu, khawatir meracuni pikiran anak muslim lewat film Little Krishna. Tahu ya kartunya kan yang warna biru itu. Ya, saya nggak tahu gimana ceritanya itu bisa meracuni, tapi udahlah. Aneh karena menyembah patung, sombong, zalim, tidak peduli kebersihan, takut dengan rumah ibadahnya. Buddha, pemalas, biksunya botak. Ya kalau yang ini benar sih. Penyendiri, tempat ibadahnya seram. Kejam, karena menurut teman saya yang Buddha setelah mayat dibakar kemudian ditumbuk. Konghucu, egois, akan menguasai Indonesia. Mempercayai tahyul, antisosial, barongsainya aneh. Ya udahlah ya. Selera kalau yang barongsai. Tidak suka kebersihan dan seterusnya. Nah, jadi serem banget karena ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang punya begitu banyak prasangka terhadap orang yang beda-beda. Dan ketika dicek, itu keluar semua. Ini bayangin kalau misalnya nggak pernah dicek. Bayangin kalau misalnya dia bertahun-tahun membawa prasangka itu dan lama-lama menjadi kebenaran, kemudian dia tumbuh besar, kemudian setiap kali ada percikan sedikit aja, ada misalnya dijahatin gitu, atau misalnya dicurangin sama orang yang agamanya lain, wah ini pas, wah kafir nih. Wah ini mengkhianati, menzalimi gitu. Kemudian menjadi sangat emosional dengan orang yang beda agama. Dan ini serem banget. Nah kemudian keesokan harinya, jadi kan hari pertama tuh kita tes dulu tuh. Keesokan harinya kita ajak mereka jalan-jalan ke berbagai rumah ibadah. Buat sebagian besar dari mereka atau bahkan mungkin semuanya, itu adalah pertama kalinya mereka berkunjung ke tempat ibadah yang bukan masjid. Di sana mereka bisa tanya segala macam. Dibebaskan untuk nanya seluas-luasnya kepada pemuka-pemuka agama yang ada di sana. Dan nanyanya macam-macam lucu-lucu banget gitu. Dan kadang-kadang pertanyaan yang buat kita orang dewasa bahkan sungkan buat nanya gitu. Benar gak sih orang Kristen Tuhannya 3 gitu. Kenapa sih kalau orang Buddha kok berdoanya seperti ini? Kenapa apakah benar Hindu itu Tuhannya banyak? Dan seterusnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepala mereka tapi tidak pernah tahu gimana caranya mau nanya ke siapa. Karena sungkan. Dan setelah itu, sorenya ada acara buka puasa bareng dengan teman-teman yang beda-beda agama. Jadi sepantaran sama mereka gitu. Nah di sini menariknya, ternyata interaksi yang terjadi selama seharian itu mengubah. Saya kan sebenarnya udah agak deg-degan gitu ya. Dengan prasangka-prasangka yang sedemikian serem tadi, ini kalau dipertemukan dengan teman-teman yang beda agama, kira-kira mereka akan bersikap seperti apa. Tapi ternyata sikapnya sangat baik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah sangat manusia. Contoh nih, anak-anak tuh nanya sama teman-teman yang beda-beda agama nih, kamu kalau pas lagi ibadah, kamu sering ngantuk nggak? Atau misalnya nanya sama teman yang lain, kamu kalau pas hari raya paling suka makanan kesukaannya apa? Jadi pertanyaannya sudah sangat manusiawi. Dan ini bayangkan perubahan yang terjadi dari prasangka-prasangka yang terjadi sehari sebelumnya, ketemu, berinteraksi, dan akhirnya menjadi hal yang sangat positif gitu. Jadi makanya saya percaya banget, ini yang saya percaya banget di Sabang Merauke, ini juga yang saya percaya banget di
milenial Islami bahwa orang itu harus ketemu. Karena kalau tidak ketemu pasti akan ada selalu stereotip. Nah, jadi saya mau menutup dengan ini. Banyak sekali ketika kita berinteraksi, itu banyak sekali kita kadang-kadang tumbuh besar itu ya di lingkaran yang itu-itu aja gitu. Teman-teman yang sukunya itu-itu aja, teman-teman yang agamanya itu-itu aja, teman-teman yang ya dari daerah-daerah situ-situ aja gitu. Kesukaannya sama, pemikirannya sama. Jadi kurang lebihnya kalau digambarin tuh bulatan-bulatannya kayak gini. Ini saya dapat dari Kang Ai Nur Hidayat yang punya SMK Bakti Karya di Pangandaran. Kalau misalnya ada satu anak yang seperti ini, yang aneh yang mana? Yang aneh yang beda sendiri, yang aneh yang lonjong kan? Kalau misalnya yang seperti ini, yang aneh yang mana? Ada dua sekarang yang aneh ya. Kalau misalnya seperti ini, yang aneh yang mana? Nggak ada. Nggak ada yang aneh karena semuanya berbeda. Dan inilah pentingnya kenapa anak-anak Indonesia harus ketemu dengan orang yang beda-beda, harus tidak merasa aneh, tidak merasa awkward ketika ngobrol dengan orang yang beda-beda. Supaya tidak gampang ngejudge, oh kamu beda maka kamu aneh. Karena jangan-jangan kita juga aneh loh dilihat sama orang. Jadi kalau katanya Kang Ai, dengan hanya ketemu, itu sudah menyelesaikan 50% dari permasalahan intoleransi di Indonesia. Jadi saya ngajak teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya selama ini bertemannya hanya teman-teman yang seagama itu aja atau sesuku itu aja, cobalah ajak ketemuan dan kenalan dengan orang-orang yang beda agama dan beda suku. Dan ini bukan cuma ngomongin suku dan agama gitu, tapi kadang-kadang juga soal disabilitas misalnya. Seberapa banyak kita punya teman yang punya disabilitas. Kalau ketemu orang disabilitas di jalan kita liatin dari jauh gini, atau kita sapa dan kita ajak ngobrol dan ditanyain butuh bantuan apa enggak. Kita sering sekali melihat orang yang berbeda sebagai orang yang aneh, bukan sebagai bagian dari kita manusia. Jadi saya ngajak teman-teman, marilah ketemu, marilah ngobrol lebih banyak dengan orang-orang yang berbeda. Supaya kita semua bisa merawat toleransi dan kita bisa meyakini menghargai. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.